Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen kita, Bapak dosen pengampu, yakninya Bapak Dr. Edwin Syarif MAG dan Bapak Muhammad Tamamul Iman MPHIL. Seterusnya rekan-rekan yang berbahagia. Dan tak lupanya kami ucapkan rasa terima kasih kami kepada Bapak dosen yang telah memberi kami kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi makalah kami yang berkaitan dengan judul Filsafat Prasokrates, yakninya filsafat alam. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan dari kelompok kami, yakninya kelompok 3, untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sebagai moderator Ridwan Ali. Yang kedua, presentator yang pertama Saudara Yohari Pertama. Untuk presentator yang ketiga kepada Saudara Jamaluddin Al-Arifillah. Adapun cakupan sub-sub materi pembahasan pada kali ini, yang pertama yaitu ajaran tentang empat unsur. Yang kedua, ajaran mengenai cinta dan benci. Adapun yang ketiga, berkaitan dengan para filosof atau mis. Baik, langsung saja pembahasan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama, yakninya kepada Saudara Yohari Pertama. Kepada Yohari dipersilahkan. Saya dari kelompok 3 akan membahas materi tentang filsafat Prasokrates, yaitu filsafat alam kaum pluralis. Adapun submaterinya itu tentang ajaran mengenai cinta dan kebencian. Sebagaimana ajaran mengenai cinta dan kebencian dan benci, yang pertama itu filsafat cinta dan benci menurut Empedokles. Menurut Empedokles, ada dua prinsip yang mengatur perubahan dalam alam semesta, dan dua prinsip itu berlawanan satu sama lain. Kedua prinsip dinamakan cinta atau pitoles dan benci neikos. Cinta menggabungkan anasir-anasir dan benci menceraikannya. Dan Empedokles melukiskan kedua prinsip itu sebagai semacam cairan halus yang meresepsi semua benda lain. Itu berarti bahwa ia juga tidak berhasil membayangkan sesuatu yang tak jasmani sifatnya. Atas dasar kedua prinsip itu, Empedokles menggolongkan kejadian-kejadian alam semesta dalam 4 zaman. Cinta dan benci berturut-turut memainkan peranan penting, dan keempat zaman ini berlangsung terus-menerus, sehingga sesudah zaman keempat, dengan segera zaman pertama mulai lagi, dan keempat zaman dapat dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama itu zaman pertama. Di sini cinta adalah dominan dan menguasai segala-galanya, dan alam semesta dalam keadaan ini dibayangkan sebagai suatu bola, dan seperti yang ada pada Parmenides, di mana semua anasir campuran secara sempurna. Benci dikesampingkan ke ujung. Yang B, zaman kedua. Benci mulai masuk untuk menceraikan anasir-anasir jadi. Kemudian alam semesta dikuasai oleh cinta dan sebagai diskusi oleh benci. Dan kemudian benda mempunyai kemanfaatan tapi dapat renjak. Kemudian zaman ketiga, bila bicara anasir-anasir mulai berlaku zaman ketiga, di mana benci adalah dominan dan menguasai segala-galanya, dan keempat anasir sama sekali terlepas satu sama lain, dan merupakan 4 lapisan konsentris, tanah dalam pusat dan api dalam permukaan, dan cinta sudah dikesampingkan ke ujung. Yang D, zaman keempat. Sekarang cinta pada gilirannya masuk kosmos, sehingga timbul situasi yang sejajar dengan zaman kedua. Apabila cinta akhirnya menjadi dominan, maka kita kembali ke zaman pertama. Yang kedua itu filsafat cinta menurut Plato. Aku mencintaimu bukan karena apa agamamu dan bagaimana fisikmu, tetapi aku mencintaimu karena ada ruh Tuhan yang bersemayam dalam dirimu. Barangkali adanya cinta membuat seseorang menjadi gila. Ketika seseorang jatuh cinta, maka yang ada dalam pikirannya hanyalah orang yang dia cinta. Bagaimana cara akan dilakukan untuk menunjukkan rasa cintanya, terlebih pada zaman modern sekarang, ketika media sosial menjadi salah satu wadah yang mumpuni untuk menampung kata-kata puitis tersebut.
Ungkapan perasaan aku cinta kamu kini tidak lagi dioralkan di depan orang yang dicintai ataupun diselipkan di setiap doa, namun diumumkan di media sosial dengan berbalut bahasa yang dapat menggugah jiwa serta pembacanya. Aku sangat mencintaimu, apapun akan kulakukan untukmu. Gunung yang tinggi akan kudaki, laut yang luas akan kuseberangi. Hanya kita berdua yang ada di dunia ini, yang lain mengontrak. Jalan berpikir orang yang sedang jatuh cinta ini akan patah seketika karena cinta memiliki jalan berpikirnya sendiri. Namun perlu diketahui bahwa jatuh cinta berawal dari kebutuhan untuk mencari sesuatu yang baik. Seorang yang jatuh cinta akan mencari apa yang tidak ia punya di dalam dirinya. Ia sadar bahwa ada keluarga di dalam dirinya, sehingga ia mencari kebaikan dari orang lain untuk melengkapi kekurangannya. Cinta, kata Plato ini karena kereta bersayap dengan dua kuda, itu hitam dan putih, yang dikendalikan oleh kusirnya. Dan kuda hitam lambang nafsu rendah, sementara kuda putih lambang dari hasrat dan harga diri. Kusir adalah lambang dari rasio, sementara sayap simbol dari eros atau cinta itu sendiri. Seperti kata pepatah Arab yang mengatakan bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi kata ibarat kereta yang dikendalikan oleh akal. Jangan sampai akal kita menjadi mati. Jika akal mati, maka kita tidak akan sama dengan binatang yang mempunyai akal pikiran. Orang yang jatuh cinta harus menggunakan akalnya. Oleh karena itu, Plato membagi cinta ke dalam 3 jenis, yaitu cinta jasmania, cinta persahabatan, dan cinta ketuhanan. Orang jatuh cinta karena melihat faktor fisik, maka level cintanya masih berada pada level dasar. Mencintai seseorang karena kecantikannya atau ketampanannya, itu termasuk cinta karena faktor fisik. Maka ketika orang yang cinta sudah mulai menua, keindahan itu tidak lagi dicintainya. Cara mencintai secara jasmania itu baru sampai pada level mawaddah, belum mahabbah ataupun rahmat, belum cinta. Cinta harus selalu naik kelas, bukan sekedar cinta fisik. Kemudian jika cintamu sudah pada level tertinggi yaitu rahmah, maka hidupmu akan menjadi sakinah. Dan pada level kedua ada cinta persahabatan. Cinta persahabatan merupakan jenis perasaan cinta yang ditunjukkan kepada semua orang. Cinta kategori ini lahir karena didorong oleh ketulusan hati untuk kebahagiaan orang lain, dan level yang paling tinggi dalam mencintai adalah level cinta ketuhanan, sebuah perwujudan dari karunia Tuhan dan cintanya kepada manusia. Cinta ketuhanan ini sejalan dengan kualitas di atas bawah. Mencintai seorang bukan melihat dari apa agamanya dan bagaimana fisiknya, tetapi karena aku mencintaimu sebab ada roh Tuhan dalam dirimu. Jadi atas nama manusia kita sudah semestinya mencintai sesama, karena kita semua adalah bersaudara. Tak peduli apapun agamanya, ketika ada musibah kita tetap saling membantu. Jangan sampai mencaci maki, mengadu domba, memfitnah dan menghakimi. Karena Nabi Muhammad SAW tak pernah mengajarkan hal yang demikian. Beliau selalu menunjukkan sebaik-baiknya sikap kepada umatnya. Ketika dicaci maki, diludahi, dan difitnah, beliau tidak marah sama sekali. Atas nama cinta, beliau tidak membalas balik perbuatan orang tersebut. Beliau justru merangkulnya karena sadar bahwa cinta tak memandang itu beragama A, B, ataupun C. Cinta juga tidak memandang seorang itu cantik atau tampan. Beliau sadar bahwa apa yang harus ditanamkan di dalam hati adalah mencintai seseorang karena ada ruh Tuhan di dalam dirinya. Inilah cinta yang disebut Paidros sebagai defini mahnes, atau kegilaan ilahiyah yang inspiratif dan intuitif, sehingga membuat seorang yang berperilaku berbeda dari sikap keseharian yang dianggap normal. Kemudian kegilaan ilahiyah akan bermuara pada pemahaman bahwa semesta berbahasa dan semesta cinta, proses menjadi dan menguasai proses cinta di dalamnya. Kemudian cinta dapat mempengaruhi segala sesuatu, termasuk binatang, tumbuhan, sehingga kapanpun cinta diperoleh harus dipertahankan. Al-Kisah, pada suatu ketika ada seorang perempuan susila memberi minuman pada seekor anjing, lalu dia memberi minuman dengan ikhlas, dengan tulus, dengan cinta, sehingga Allah memasukkannya ke surga. Dan cerita itu menunjukkan bahwa cinta itu tahu kepada siapa ia akan berlaku, termasuk kepada binatang sekalipun dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu mengapa kita harus memilah dan memilih kepada siapa cinta itu disematkan? Bukankah Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang tak pernah dipilih kasih terhadap seluruh makhluk ciptaannya? Sebenarnya jika kita menanamkan cinta di dalam diri kita, maka dia akan tumbuh renggang. Namun kebanyakan orang yang melakukan hal itu, cinta hanya menjadi sebuah
pajangan yang terlihat indah tetapi tidak menyejukkan, sehingga tidak heran bila seorang kita mengalami krisis cinta. Sekarang negeri kita menjadi negeri para pelapor. Dikit-dikit lapor, yang dilaporkan gantian pelapor, begitu seterusnya. Inilah jadinya kita faktor emosional, makanya akan lahir dengan kepedihan, penderitaan. Makanya bangun cinta itu kembali dengan cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang tak mengedepankan ego dan keakuan. Kata Agatha, cinta itu kemudahan, cinta itu cantik, cinta itu menciptakan empat kebajikan: keadilan, kesederhanaan, keberanian, dan kebijaksanaan. Jika semua orang mempunyai empat kebajikan tersebut, maka kita tidak lagi mengalami krisis cinta. Tidak ada lagi pertanyaan di dalam batin, kamu agamanya apa? Kamu bukan dari golonganku, kamu tidak senegara denganku. Dengan begitu tidak ada lagi rasisme, karena yang ada adalah kita semua bersaudara. Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Pada akhirnya terciptalah kedamaian di atas dunia tanpa ada sekat yang membatasinya. Oleh karena itu Plato berpesan, jangan biarkan siapapun menyewa otakmu kecuali penyewa yang baik, sebab cinta adalah kegembiraan dalam kebaikan. Jika otakmu sudah disewa oleh penyewa yang tidak baik, maka alamat hidupmu akan amburadul dan jatuh pada lubang kesengsaraan. Ketiga, kata-kata bijak Aristoteles tentang cinta dalam kehidupan, panggung kehidupan manusia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membahas materi tentang filsafat Sokrates, itu filsafat alam kaum pluralis. Adapun submaterinya itu tentang ajaran mengenai cinta dan kebencian. Sebagaimana ajaran mengenai cinta dan kebencian dan benci. Yang pertama itu filsafat cinta dan benci menurut Empedokles. Menurut Empedokles ada dua prinsip yang mengatur perubahan-perubahan dalam alam semesta, dan dua prinsip itu berlawanan satu sama lain. Kedua prinsip dinamakan cinta atau pitoles dan benci neikos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin Al-Arifillah. Di sini saya akan mencoba membahas tentang kaum pluralis. Kaum pluralis adalah kaum yang mempercayai bahwasanya pembentuk dari alam raya ini tidak hanya satu unsur saja, yakni beberapa unsur. Dalam kaum pluralis ada dua tokoh yang terkenal. Yang pertama Anaxagoras dan yang kedua adalah Empedokles. Yang pertama adalah Anaxagoras. Lahir sekitar tahun 500 sebelum Masehi di kota Klazomenai, provinsi Ionia di Asia Kecil. Adapun pemikirannya, yang pertama adalah dasar yang menyusun alam semesta ini tidaklah tunggal. Menurut Anaxagoras, setiap benda di alam semesta ini tersusun dari suatu campuran benih-benih yang tak terhingga, yang mana indera manusia tidak bisa melihatnya. Indera manusia hanya bisa melihat benih-benih yang dominan dari substansi tertentu. Lebih jelasnya, kita akan bisa melihat bahwasanya ini itu adalah api jikalau benih-benih unsur api lebih dominan pada substansi tertentu. Pemikiran yang kedua adalah tentang nous. Di sini Anaxagoras beralih berpikir dari unsur pembentuk ke unsur perubah, yang mana Anaxagoras berpendapat bahwasanya semua yang di dunia ini itu pasti mengalami rotasi atau perubahan. Nah, menurut Anaxagoras, unsur yang merubah adalah nous, yang mana Anaxagoras memaknainya dengan ruh atau akal. Di sini Anaxagoras tidak menyebutkan nous ini berbentuk material atau abstrak atau tidak material.
Cuman di sini Anaxagoras hanya menyebutkan bahwasanya nous adalah ruh dan akal ketika di bahasa Indonesia kan. Menurut Anaxagoras, nous adalah substansi yang mengatur alam semesta ini. Nous adalah unsur yang paling halus dan paling murni, yang mana tidak tercampur dari unsur-unsur yang lain. Oke, kita lanjut ke tokoh yang kedua, yakni Empedokles. Lahir di Agrigentum di provinsi Archadagas di Pulau Sisilia pada abad ke-5 atau tahun 500 sebelum Masehi. Bisa dibilang Empedokles sezaman dengan Heraklitus dan Anaxagoras. Selain disebut sebagai filsuf, Empedokles juga disebut sebagai nabi dan ilmuwan. Karena di sisi-sisi tertentu Empedokles memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Adapun pemikirannya, yang pertama, bahwa Empedokles menyebutkan unsur pembentuk alam semesta ini menurutnya adalah air, api, udara, dan tanah, atau sering kita sebut dengan 4 unsur. Jadi semua yang ada di alam raya ini tidak lepas dari 4 unsur tersebut. Pemikiran yang kedua adalah konsep cinta dan perselisihan, yang mana itu akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.